Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi terkait dengan cara mengecek status TPPK dan Satgas. Jadi kita bisa mengecek apakah tim pencegahan dan pengenanganan kekerasan di sekolah kita sudah valid atau masih bermasalah. Kita bisa ngeceknya di menu pertama. Kita masuk di browsernya kita, ketik Merdeka dari Kekerasan, atau bisa cek di link di deskripsi yang akan sematkan di bawah video ini. Kita masuk di pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa macam menu. Kita masuk di TPPK Satgas. Nah, di sini ada menu lagi. Di sini. Yang pertama portal, kita buka portal pelaporan. Nah, ada menu TPPK dan satuan tugas. Nah, di sini kita disuguhi dengan nama provinsi. Kita mencari nama provinsi sekolah kita berada. Di sini saya contohkan misalnya Sulawesi Selatan, kita klik. Kita disuguhkan beberapa nama kabupaten. Di sini saya pilih Bone. Setelah masuk di kabupaten kota, kita disuguhkan lagi dari beberapa macam kecamatan yang ada. Misalnya saya contohkan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, di mana saya pilih yang pertama Bontocani. Nah, di sini sudah ada semua sekolah yang ada di Kecamatan Bontocani. Nah, untuk supaya lebih mudah kita gunakan filter ini. Misalnya saya mau contohkan di SD, berarti dia masuk di jenjang Dikdas. Saya mau pilih SD dan saya mau pilih yang negeri saja misalnya. Baru kita terapkan. Nah, di sini sudah muncul semua nama sekolah yang ada di Kecamatan Bontocani SD yang berstatus negeri. Jadi seperti ini. Yang merah di sini, merah itu residu, berarti belum valid. Kalau yang berwarna hijau ini itu valid, dan yang di tengah ini sumbernya dari Dapodik ya. Jadi saya contohkan misalnya ini berwarna merah. Ini ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan panduan. Kita misalnya klik nama sekolahnya di sini, muncul seperti ini. Nah, di sini belum membuat SK TPPK. Jadi SK yang dibuat itu dimasukkan di portal dan nantinya akan diinput di Dapodik. Ini belum ada nomor SK, belum ada tanggal SK dan tanggal berakhirnya SK. Nah, jadi seperti itu. Saya contohkan lagi, misalnya ini SD Negeri 291 Kahu. Nah, di sini sudah ada jumlah peserta didiknya 20, jumlah PTK-nya 9, kepala sekolahnya mungkin masih PLT ini ya, belum definitif atau gimana, karena masih kosong di sini. Sudah ada SK-nya, nah, ada tanggal berlakunya. Nah, dan coba kita kembali ya, saya ulangi dari sini. Contohkan kembali, kita pilih nama kecamatan provinsi, nama kabupaten, kita pilih, kita filter untuk memudahkan pencariannya kita ya. Misalnya salah satu contohnya misalnya di 295 Langi. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini ada nama kepala sekolah, ada jumlah PTK, ada jumlah siswa. Di sini siswa tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena ada alasan di sini, yaitu siswa sebagai anggota. Jadi siswa ini Andi Aidil Rustan ini tidak boleh dimasukkan di sini.
Nah, ini siswa sebagai anggota dan SK-nya sudah ada. Nah, jadi ini yang mesti diperbaiki. Ya, di SK-nya itu tidak boleh mencantumkan sebagai seorang siswa. Nah, coba kita melihat bagaimana keterangannya lebih lanjut. Kita masuk di browser pencarian kita ketikkan Merdeka dari Kekerasan. Kita pilih yang pertama. Nah, di sini ada TPP dan Satgas. Nah, di sini ada beberapa panduan yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Ada contoh SK Kepala Satuan Pendidikan. Ini tinggal kita edit. Nama satuan pendidikannya kita berikan logo sekolah, logo kop surat maksudnya, dan nomornya, dan di bawah kita ganti semua yang terkait dengan nama sekolah. Memiliki masa tugas selama 2 tahun. Jadi kalau tahun 2023 berarti berakhir tahun 2025. Ya. Ini lampirannya. Nah, di sini ada berjumlah ganjil. Nah, ini berjumlah ganjil ya. 1 2 3 atau sekalian 5. Ya, atau sekalian 5 seperti itu. Nah, dan kita coba kembali. Ada beberapa panduan yang bisa kita lihat di sini yang lain, seperti tadi contoh SK Kepala Sekolah. Sekarang kita lihat di infografisnya, berjumlah paling sedikit 3 anggota, yang jelas bukan dari kepala sekolah, bukan kepala satuan pendidikan, bukan dari siswa, bukan dari kepala satuan pendidikan, bukan dari siswa. Yang kedua dari komite, dan yang ketiga dari perwakilan tenaga kependidikan, atau biasanya di SD ada operator atau tenaga administrasi lainnya ya. Nah, jadi kita bisa melihat apakah SK-nya sudah memenuhi syarat. Yang biasanya bermasalah itu adalah di SK ya, di SK. Kita bisa melihat dari beberapa contoh yang ada yang tertolak. Misalnya saya buka Jawa Barat, misalnya Bogor, ada nama kecamatannya, kita pilih misalnya ini yang berwarna yang valid, berwarna hijau. Kita bisa lihat ini berjumlah ganjil ya. SK-nya 2023 sampai 2025, berlaku selama 2 tahun ya. Ini termasuk valid karena ganjil dan tidak ada siswa di dalamnya, tidak ada kepala sekolah di dalamnya ya. Kita coba lihat yang lain, yang merah ini apa keterangannya. Nah, kita bandingkan, ini ada kepala sekolahnya, ini kepala sekolah, jadi terdeteksi ini kepala sekolah, belum unggah SK kepanitiaan di Dapodik. Cara mengunggah di Dapodik bisa lihat di deskripsi video ini, saya cantumkan di sana. Dan yang ketiga adalah SK sudah kadaluarsa. Coba kita lihat. SK-nya tahun 2019. Ya, mestinya di sini tahun 2023, dibawa tahun 2025. Selama 2 tahun. Ya. Kita lihat satu contoh lagi. Ini belum mengupload di Dapodik sama sekali. Ya. Kita lihat lagi yang lain, misalnya ini belum mengupload di Dapodik, sama ini belum mengupload di Dapodik juga sama belum mengupload di Dapodik. Kita lihat lagi yang lain, belum unggah SK kepanitiaan. Ini sudah mengupload di portal tapi belum mengunggah di Dapodik, belum unggah SK kepanitiaan. Sudah tepat nomor SK-nya yang diupload di portal tapi belum mengunggah di Dapodik atau belum sinkron di Dapodik. Ya, kalau sudah mengupload tapi masih begini artinya belum sinkron di Dapodik. Jadi setelah mengupload itu silahkan disinkron kembali. Ya. Jadi seperti itu cara mengecek TPPK Satuan Pendidikan. Semoga teman-teman dapat bermanfaat, video ini dapat bermanfaat, dan semoga bisa dibenahi
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.